Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Izin Pak Taruni Dewasa Sinta Puspitasari NIT 2020424 dari Program Studi Manajemen Transportasi Perkara TPN 3B. Izin untuk mempresentasikan tentang persiapan pengoperasian lokomotif diesel elektrik. Nah, di sini ada daftar isi. Yang pertama ada pemeriksaan sebelum mesin diesel hidup dan mesin diesel. Yang ketiga ada pemeriksaan sudah mesin diesel hidup. Yang keempat adalah mematikan mesin diesel. Dan yang kelima adalah ketika meninggalkan lokomotif. Nah, di sini ada yang pertama ada pemeriksaan sebelum naik lokomotif, yaitu periksa adanya keretakan, keausan, baut-baut yang kendor atau lepas, lalu periksa kebocoran, periksa bahan bakar pada gelas duga, periksa posisi keran-keran udara, periksa kondisi selang air brake, periksa kelengkapan inventaris lokomotif dan go-no-go item yang harus dipakai dan dipersiapkan dengan baik. Nah, yang kedua itu ada pemeriksaan sesudah naik lokomotif. Yang pertama, jauhkan benda-benda asing, tools, dan sebagainya dari bagian yang berputar dan peralatan listrik. Yang kedua, periksa minyak pelumas dengan menggunakan dipstick. Yang ketiga ada periksa minyak pelumas konvernor mesin diesel. Yang keempat ada periksa minyak pelumas kompresor. Yang kelima, periksa air pendingin. Yang keenam ada periksa minyak pelumas gear fan radiator. Yang ketujuh ada periksa minyak pelumas gear gas atau main generator. Yang kedelapan adalah periksa pengamanan overspeed atau harus pada posisi reset. Yang terakhir ada periksa keran governor kompresor, yaitu harus posisi terbuka. Nah, di sini ada cara menghidupkan mesin diesel, yaitu dibagi menjadi lokomotif CC 2010138 dan lokomotif seri CC 2013972. Nah, di sini ada persyaratan sebelum menghidupkan lok CC 2010138. Yang pertama ada gagang tenaga ada di posisi netral, dynamic brake ada di posisi netral, reservoir handle itu pada posisi netral, dan semua CP itu pada posisi on, saklar baterai itu pada posisi on. Nah, setelah persyaratan tersebut telah dipenuhi, langkah selanjutnya adalah yang pertama adalah ICS ditempatkan pada posisi pompa bahan bakar yang berakibat pompa bahan bakar akan bekerja dan memompa bahan bakar dan tunggu sampai tekanan mencapai 40 PSI atau 2,8 kg per cm kubik. Nah, yang kedua adalah setelah tekanan bahan bakar tercapai, ICS ditempatkan pada posisi start, menghidupkan mesin diesel, dan selanjutnya pertahankan posisi ini sampai mesin diesel hidup. Yang ketiga adalah sebelum tekanan minyak pelumas mesin diesel naik mencapai lebih dari 1, kg per cm kubik, maka jangan menggunakan NCS ke posisi run atau idle karena hal ini akan menyebabkan mesin diesel itu akan mati. Nah, selanjutnya ini ada persyaratan sebelum menghidupkan lok CC 2013972. Dan di sini ada gagang tenaga itu pada posisi netral, dynamic brake pada posisi netral, reverser handle pada posisi netral, ECS start, semua CB itu pada posisi on, saklar baterai pada posisi on. Nah, setelah persyaratan tersebut dipenuhi, langkah selanjutnya adalah tekan tombol pompa bahan bakar yang berakibat pompa bahan bakar akan bekerja dan memompa bahan bakar dan tunggu sampai tekanan mencapai 40 PSI atau 2,8 kg per cm kubik. Nah, setelah tekan bahan bakar tercapai, tekan tombol hidupkan mesin diesel sampai mesin diesel hidup. Nah, yang terakhir sebelum tekan minyak pelumas mesin diesel naik mencapai kurang lebih 1,1 kg per cm kubik, maka jangan memindahkan ECS ke posisi run atau idle karena hal ini akan menyebabkan mesin diesel akan mati. Yang selanjutnya ada pemeriksaan sesudah mesin diesel. Yang pertama, coba perabaan otomatik dan lokomotif sendiri. Yang kedua adalah periksa meter tekanan minyak pelumas mesin diesel. Yang ketiga, periksa meter tekanan minyak bahan bakar. Yang keempat, ya periksa meter tekanan angin penyeimbang. Yang kelima adalah periksa meter tekanan angin saluran pipa. Yang keenam ada coba bel, menghapus kaca atau wiper, klakson, lampu sorot, lampu semboyan harus dapat berfungsi dengan baik. Lalu yang delapan adalah periksa bekerjanya governor compression. Nah, saat mematikan mesin diesel,
itu setelah lokomotif selesai menjalankan dinas dan ingin dimatikan, sebelum mesin diesel dimatikan, terlebih dahulu lakukan hal berikut ini. Yang pertama, letakkan gagang tenaga pada posisi netral dan tunggu putaran mesin diesel sampai idle. Yang kedua adalah tunggu kompresor sampai bekerja atau cut out, dan yang terakhir putar atau tekan tombol matikan mesin. Nah, yang selanjutnya adalah meninggalkan lokomotif setelah dinas. Setelah mesin diesel mati, sebelum meninggalkan lokomotif, lakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kerjakan rem tangan. Yang kedua, letakkan gagang tenaga pada posisi netral. Yang ketiga, letakkan gagang pembalik arah pada posisi netral. Yang keempat, posisikan semua pemutus arus pada posisi off. Yang kelima, posisikan semua saklar pada posisi off. Posisikan baterai switch pada posisi off. Yang ketujuh, tutup semua jendela dan kunci pintu lokomotif. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.